Good morning children, how are you today? Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Oh, kita sudah lama sekali sekolah online. Ibu Mei berharap kalian tetap semangat belajar, oke? Anak-anak, ada satu bagian dalam firman Tuhan itu yang indah sekali dari 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak, kalian pernah tidak lihat hati kalian sendiri? Enggak kan? Coba, Ibu Mei mau ajak anak-anak untuk lihat ke cermin. Coba, kalau kalian lihat ke cermin, kalian lihat apa? Kalian pasti hanya bisa lihat wajah kalian, ya kan? Kalau kita lihat cermin, kita cuma bisa lihat wajah kita, tubuh kita. Ada yang bisa lihat hatinya? Gak bisa. Kita tidak bisa melihat hati kita. Jadi kita itu hanya bisa melihat tampilan luar kita saja, tetapi tidak bisa melihat hati kita. Nah, tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bukan lihat apa yang ada di luar ini. Tuhan melihat dalamnya hati kita. Nah, jadi kalau kita ganteng atau kita cantik, bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat itu adalah hatinya. Apakah hati anak-anak, hati Ibu Mei itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Karena waktu Alkitab tulis ini, tahu tidak orang yang dimaksud itu siapa? Ada orang yang namanya Daud. Siapa? Daud. Daud ini masih kecil, orang tidak peduli sama dia. Tetapi Tuhan mau pilih Daud, mau pakai Daud supaya Daud itu jadi orang yang hebat, orang yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi sama, anak-anak juga seperti itu. Anak-anak mungkin masih kecil, tapi Tuhan mau lihat hatinya anak-anak, lalu mau pakai anak-anak juga untuk memuliakan namanya Tuhan. Nah, sekarang anak-anak, yuk kita sama-sama berdiri lagi. Kita mau menyatakan satu hal bersama-sama. Sudah? Semua sudah berdiri? Oke. Kita mau berkata seperti ini. Allah melihat hati. Bisa? Allah melihat hati. Nah, jadi Ibu Mei berharap anak-anak sepanjang hari ini mengingat bahwa Allah itu melihat hati. Hatinya Ibu Mei dan juga hatinya anak-anak. Yuk anak-anak, kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan supaya menjaga hati kita, menolong hati kita supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan melihat hati. Tuhan, tolong supaya saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, kiranya Tuhan menolong anak-anak untuk belajar sepanjang hari ini. Zaijian. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak hari ini semangat? Pasti semangat kan anak-anak? Hari ini ketemu lagi sama Ibu Yosi. Nah, anak-anak pasti tanya, kemana ya teman Ibu Yosi? Nah, teman Ibu Yosi yaitu Ibu Lisbeth. Ibu Lisbeth sedang sakit. Jadi hari ini Ibu Yosi
sendiri. Nah, anak-anak hari ini anak-anak tetap semangat ya meskipun tidak ada Ibu Lisbeth. Anak-anak hari ini kita memulai belajar kita hari ini. Ingat, hari ini hari apa ya? Nah, coba ingat dulu yang kemarin anak-anak sudah belajar sama Ibu Natali. Hari apa? Ayo. Nah, kemarin hari Selasa, tanggal 17 bulannya yang ke-11 tahun 2020. Nah, yang hari ini ada yang tahu hari apa? Ya, hari ini hari Rabu. Ya, anak-anak ya, hari Rabu tanggal setelah 17, anak-anak tahu 18 masih tetap di bulan yang ke-11 yaitu November tahun 2020. Nah, anak-anak hari ini kita mau masih belajar di tema hewan. Tapi subtemanya perhatikan yaitu hewan liar. Anak-anak tahu kan kemarin sama Ibu Natali, sama Ibu Nur kita sudah belajar berbagai hewan liar. Ada apa saja anak-anak? Masih ingat? Ayo, ada apa-apa? Iya, ada singa. Nah, bagaimana suara singa? Wow. Kemudian apa lagi? Ada harimau. Ada apa lagi? Ada apa? Ada buaya. Kemudian ada apa lagi? Ada serigala, ada ular. Nah, itu berbagai macam hewan liar. Nah, anak-anak, Ibu sudah kasih tahu kan, hewan liar itu jangan didekati, jangan mendekat, bisa berbahaya. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih lanjut lagi belajar, kita mau tepuk semangat dulu ya anak-anak, agar lebih semangat. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya anak-anak, Ibu harap anak-anak tetap semangat belajarnya hari ini. Nah, anak-anak sudah siapkan bukunya, sudah siapkan pensilnya. Ibu harap anak-anak sudah siapkan semuanya ya kan, karena kita sudah mau belajar. Nah, anak-anak silakan ambil bukunya. Yang buku yang ini buku binatang. Nah, anak-anak buka di halaman 19. Nih. Halaman 19, anak-anak lihat gambarnya di sini. Nah, baca dulu perintahnya. Nanti kalau misalnya anak-anak kan belum bisa baca, minta bantu mama papanya untuk baca perintahnya yang di bawah sini. Nah, di sini perintahnya minta anak menyebutkan nama binatang dan tempat tinggalnya. Nah, anak-anak lihat gambar binatang yang di sini. Kira-kira tinggalnya di mana ya? Nah, di sini ada yang hidup di air. Kemudian ada yang hidup di darat. Anak-anak perhatikan gambar binatangnya yang sebelah sini. Kita lihat gambar yang pertama. Anak-anak lihat ini gambar apa? Ya, ini gambar gajah. Nah, kira-kira gajah tinggalnya di mana? Di air apa di darat? Nah, anak-anak tarik garisnya. Di mana? Ayo, gajah tinggalnya di mana? Ya, di darat. Yaitu tarik garisnya pada gambar yang di bawah ini, yang ada gambar pohon, ada gambar gunung. Nah, di sini tinggalnya di darat. Kemudian gambar yang kedua, anak-anak lihat, ini ada gambar ikan. Nah, anak-anak pasti tahu ikan di mana? Ayo, pasti di air nih. Ada rumput lautnya, ada airnya. Kemudian tarik garisnya ke sini. Kemudian gambar berikutnya ada gambar sapi. Nah, anak-anak tahu sapi kan? Nah, tinggalnya di mana? Di darat. Tarik sini. Kemudian ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, gambar ayam. Ayam tinggalnya di darat. Kemudian ini. Ada yang suka makan ini nih. Ada yang tahu? Biasa orang suka bilang sotong. Nah, tapi cumi-cumi. Tinggalnya di mana? Di air. Tarik garisnya. Nah, setelah anak-anak menarik garis sesuai dengan tempat tinggal binatang ini, anak-anak nanti akan warnai gambarnya yang rapi ya. Tidak boleh coret-coret agar warnanya lebih menarik ya anak-anak ya. Kemudian tugas yang berikutnya, yang kedua, anak-anak buka di halaman 3.
Nah, masih tetap di buku binatang, tapi buka di halaman 3. Lihat gambarnya. Nah, di sini perintahnya anak-anak diminta untuk melingkari binatang yang hidup di air. Nah, anak-anak perhatikan setiap gambar yang di sini nanti anak-anak akan lingkari binatang yang tinggalnya di air. Nah, anak-anak lihat gambar sini barisan di atas. Kira-kira mana yang tinggal di air? Coba anak-anak lihat. Nah, di sini ada kucing, ada kuda laut, ada ular, ada badak. Jadi mana yang tinggal di air? Anak-anak lingkari ini ada kuda laut, dia tinggalnya di air. Kemudian gambar yang di bawah berikutnya. Mana yang tinggal di air? Nah, lihat. Tikus tinggal di air tidak? Tidak kan? Di darat. Kemudian ada cumi-cumi, ada ikan. Nah, ini pasti tinggalnya di air. Anak-anak lingkari. Jadi kupu-kupu boleh dilingkari? Tidak. Nah, anak-anak lihat yang dilingkari cuma 2 di sini ya. Ada cumi-cumi dan ikan. Kemudian gambar berikutnya. Anak-anak lihat yang mana tinggal di air. Nih, ini adalah gambar kerang. Anak-anak tahu? Nah, ini tinggalnya di air juga. Nah, anak-anak lingkari. Kemudian yang di sini mana yang tinggal di air? Nah, pasti anak-anak lihat sini ada ikan, Bu. Nah, pasti lingkari gambar ikan. Nah, jadi nanti anak-anak akan hitung binatang yang tinggal di air itu ada berapa. Nanti anak-anak tulis angkanya di kotak sini. Ya, ada berapa tadi? Kita hitung sama-sama ya anak-anak lingkar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa anak-anak? Ada 5. Tulis angka 5 di bawah sini. Jangan lupa gambarnya juga diwarnai. Kalau bisa anak-anak warnai gambar yang dilingkari saja ya, biar lebih nampak kalau itu binatang yang tinggal di air. Nah, anak, selanjutnya kita mau lanjutkan tugas yang ketiga. Anak-anak perhatikan Ibu Yosi ya. Tetap di buku binatang. Ya, anak-anak masih tetap di buku binatang ya. Tugas yang ketiga anak-anak siapkan, yaitu yang pertama anak-anak akan menyiapkan pewarna. Nah, di sini Ibu pakai 2 warna. Ada warna apa anak-anak? Kuning dan warna merah. Anak-anak akan buka di bukunya di halaman 22. Nah, anak-anak, kita mau mengisi pola menggunakan jari. Kita akan tempel warnanya, kita akan hias gambar. Apa ini anak? Ya, ikan lumba-lumba. Nah, anak-anak boleh pakai warna biru, boleh pakai warna apa saja. Yang penting anak-anak menggunakan pewarna. Jangan lupa nanti anak-anak catnya dengan rapi ya anak-anak ya. Perhatikan Ibu Yosi. Sudah siap anak-anak? Celupkan jarinya di sini. Kemudian anak-anak akan hias pelan-pelan gambar ikannya seperti ini. Boleh warna-warni ya anak-anak ya. Anak-anak terserah pakai warna apa saja. Nah, seperti ini. Ya. Nanti anak-anak saat anak-anak memberi warna, kalau bukunya belum kering, jangan dulu ditutup ya. Biarkan sampai kering dulu, nanti setelah kering baru anak-anak tutup bukunya. Ya, seperti ini. Dadah. Ya, anak-anak seperti ini ya. Nah, nanti bukunya Ibu sudah bilang tadi, kalau belum kering jangan dulu ditutup. Anak-anak biarkan dulu sampai kering. Taruh seperti ini. Nah, taruh seperti ini, biarkan sampai kering. Nanti sudah kering baru ditutup bukunya ya anak-anak ya. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, ada berapa pelajaran kita hari ini anak-anak? Ada 3. Tadi yang pertama apa? Anak-anak menarik garis pada tempat tinggal hewan, yaitu ada di air dan ada di darat. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak melingkari hewan yang tinggalnya di air. Kemudian
Kemudian hitung jumlah hewannya, tulis angkanya sesuai jumlah gambar yang hewannya yang tinggal di air. Kemudian yang ketiga, tadi anak-anak sudah mengisi pola menggunakan pewarna, menggunakan jari telunjuk jari anak-anak, ya kan? Nah, boleh warna apa saja, yang penting kerjakan dengan rapi. Ingat, kalau belum kering warnanya, jangan dulu ditutup bukunya, nanti bisa kotor. Nah, anak-anak ingat, hari ini kita ada berapa tugasnya? Ada 3. Semangat belajarnya di rumah ya anak-anak ya, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan saat makan, makanan-makanan yang bergizi, jangan lupa istirahat yang cukup ya anak-anak. Demikian belajar kita hari ini. Kita mau akhiri, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau nyanyi sama-sama. Nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang selalu menjaga kami, menolong kami, dan bahkan melindungi kami. Tuhan berkati ibu guru yang sudah mengajar kami. Berkati juga papa mama yang boleh menolong kami saat kami mengerjakan tugas kami. Berkati juga setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh papa mama. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini belajar kita. Tetap semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.